Halo Sobat Acis, kembali lagi bersama kami Acis Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi Stock Ledger by Acis. Nah, Stock Ledger by Acis ini adalah aplikasi praktis dari Acis Indonesia untuk mengelola stok barang, penjualan, pembelian, hingga pembukuan akuntansi dalam satu sistem. Untuk license Stock Ledger ini nanti akan dimasukkan di dalam dongle, jadi setiap pembelian Stock Ledger akan mendapatkan dongle, dan untuk penggunaan Stock Ledger ini dongle-nya harus dicolok terlebih dahulu untuk pengaktifan license. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi Stock Ledger-nya, dan di sini kita lanjut login dan masukkan username dan password. Setelah selesai, nah, ini tampilan untuk dashboard. Dashboard ini menampilkan informasi terkait penjualan hari ini, pembelian hari ini, laba kotor, total saldo kas, nilai stok, dan lain-lain. Nah, nanti untuk dashboard ini bisa kita lihat. Di sini kita bisa menampilkan grafik penjualan ke customer terbesar, penjualan barang terbesar, seperti itu. Nah, selain dashboard, di sini juga saya akan menginfokan cara input transaksinya ya. Kita masuk ke transaksi penjualan terlebih dahulu. Di sini kita input untuk nomor invoice-nya. Nah, kita pilih pelanggannya. Untuk memaju, kalau ada salesman-nya bisa kita pilih salesman-nya ya. Lalu di sini kita pilih bayarnya tunai, transfer bank, atau piutang. Misalkan kita pilih piutang, maka di sini kita tulis piutang, terminnya bisa kita pilih misalkan neto 14. Dan di sini nanti kalau kita kena PPN, kita bisa pilih atau checklist PPN keluaran. Kita pilih barangnya. Nah, misalkan seperti ini. Kuantitinya 1 misalkan. Setelah itu kalau misalkan ada diskon item, kita bisa tambah diskon itemnya. Di sini kita klik tambah baris. Setelah selesai kita bisa simpan atau update nota. Nah, setelah itu untuk melihat daftar penjualan yang sudah kita buat, kita bisa klik data penjualan. Dan ini transaksi yang barusan kita buat. Untuk mencetak nota dan surat jalan, kita bisa klik cetak nota aktif. Nah, nanti bentuk notanya akan seperti ini. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa klik cetak surat jalan untuk kita berikan ke driver ya untuk surat jalannya. Lalu kita masuk ke pembelian. Nah, untuk input pembelian kurang lebih sama dengan input faktur penjualan tadi ya. Di sini kita masukkan nomor invoice-nya. Nah, kita masukkan dulu nomor invoice-nya. Setelah itu kita pilih suppliernya dan kita menggunakan PPN. Bayarnya ini hutang. Kita pilih terminnya 30 misalkan. Terus di sini kita pilih barangnya lemari pakaian anak. Kuantitinya 3. Nah, ini kita tambah baris lalu simpan dan update faktur. Setelah itu di sini kita juga bisa menginput kas bank. Nah, untuk kas banknya ini kita memiliki 2 jenis ya, penerimaan beserta pengeluaran. Nah, ini nomor formnya kita sudah buat. Kita pilih akun lawannya. Misalkan di sini kita mau beban listrik. Beban listrik, pilihnya akun kas. Lalu nominalnya adalah 500.000. Nah, di sini kita simpan. Ini keterangannya misalkan bayar listrik. Terus ini kita isi nomor transaksinya. Setelah itu tanggalnya kita buat tanggal hari ini, kita simpan update. Nah, ini sudah selesai. Nanti kalau kita mau buat transaksi
buat transaksi untuk penerimaan, tinggal kita pilih jenisnya adalah jenis penerimaan. Nah, setelah itu juga di sini ada menu Smart Import Rekening Koran. Jadi kita bisa memasukkan atau mengimpor rekening koran kita ke stock ledger. Nanti kita bisa buatkan transaksinya. Contohnya di sini kita pilih file PDF atau Excel-nya. Nah, di sini kita pilih PDF-nya. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal petakan saja. Misalkan di sini transfer banking, ini jenisnya pengeluaran. Nah, kita pilih masuk ke beban mana. Setelah itu simpan akun dan baris. Setelah kita sesuaikan semua, tinggal kita impor sekarang. Nah, itu untuk menu Smart Import Rekening Koran. Setelah itu di sini juga ada jurnal manual. Nah, jurnal manual ini kita bisa buat di sini. Misalkan kita buat transaksinya itu, misalkan di sini kita tulis GV. Nah, ini nomor transaksinya, keterangannya, pengisian petty cash. Nah, kita pilih akunnya, misalkan kita pilih dulu ya akun kasnya atau akun petty cash-nya. Debitnya ini misalkan 1 juta. Lalu kita tambah baris, lalu di sini kita sumber kasnya itu ambil dari bank, kreditnya 1 juta. Nah, ini kita tambah baris, lalu kita bisa simpan dan update. Selain itu, untuk jurnal manual juga kita bisa impor melalui Excel. Tinggal kita download juga template Excel-nya di sini, tinggal kita impor setelah data kita isi. Nah, lanjut kita ada menu adjustment stock. Nah, adjustment di sini juga kita bisa untuk mengurangi kuantitas ataupun menambahkan kuantitas ya untuk adjustment stoknya. Nah, ini untuk fitur-fitur transaksi. Lanjut kita lihat laporan keuangannya. Di laporan keuangan ini ada buku besar, contohnya seperti ini. Lalu kita juga bisa lihat neraca saldo. Nah, ini kita tampilkan neraca saldonya seperti ini. Dan untuk laporan bisa kita ekspor ke Excel atau ke PDF ya, tergantung keinginan kita. Lalu ada laba rugi, ini kita bisa klik tampilkan. Lalu di sini juga bisa kita tampilkan laporan neraca. Nah, ini adalah laporan-laporan keuangan mulai dari jurnal transaksi, buku kas, terus arus kas, neraca, laba rugi, neraca saldo, dan buku besar. Nah, selain itu juga kita ada report untuk penjualan. Nah, penjualan ini penjualan per barang, per pelanggan, dan di sini juga kita bisa menampilkan report piutang. Nah, ini pilih kita kategorinya piutang. Nah, ini kita klik tampilkan. Nanti di sini akan muncul sisa piutang kita. Begitupun dengan hutang. Nah, ini bisa di laporan pembelian. Kita munculkan hutangnya. Sini kita pilih laporan hutang. Kita tampilkan. Nah, ini sisa dari hutang yang belum dibayar. Dan ada fitur tambahan yaitu Mobile Owner LAN. Cara pakainya kita ke Tools dan Backup. Di sini kita klik Owner Mobile LAN. Lalu di sini Start Service. Dan untuk link ini bisa kita informasikan ke owner untuk kita buka di browser. Lalu ini bisa klik buka browser. Nah, ini nanti masukkan username dan passwordnya. Lanjut, kita masukkan username dan passwordnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada penjualan hari ini, pembelian hari ini, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat piutang jatuh tempo, hutang jatuh tempo, dead stock, minimal stock order, dan ini penjualan pelanggan terbesar, terus pembelian juga ya.
ada kas juga, dan lain-lain. Sekian tutorial dari saya, semoga membantu. Terima kasih.